Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Megatasha Kuswandiari and I'm from TBIA. Perkenalkan, nama saya Megatasha Kuswandiari. Saya dari kelas TBIA semester 5. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi materi tentang mata kuliah kita Pragmatics, yaitu pada kali ini saya akan menjelaskan tentang presupposition. Nah, langsung saja menuju ke pembahasannya mengenai presupposition. Seperti yang kita ketahui, presupposition atau presuposisi dalam bahasa Indonesianya berasal dari kata presuppose, yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand. Dalam arti sebelumnya, pembicara atau penulis yang mengujarkan suatu kalimat sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau yang akan dibicarakan. Dalam artian, ketika kita melakukan conversation, presupposition ini lebih diartikan ketika kita mengajak lawan bicara kita untuk make a conversation, percakapan, kita sudah mengira sebelumnya, kita sudah menduga bahwa lawan bicara kita akan mengerti apa maksud dari yang kita ujarkan, atau mengerti apa maksud dari yang kita bicarakan sebelumnya. Nah, dalam presupposition ini, bagian dari informasi yang terkait dengan lexical item tertentu dan juga dihasilkan dari struktur sintaksis tertentu. Nah, contoh pemantik dalam presupposition ini apa saja? Yang pertama, kita mengenal yaitu factives. Ya, dalam factives ini misal ujaran dalam kalimat Jack regrets that he cheated at the test. Jack menyesal dia menyontek dalam ujian. Nah, dalam kalimat ini, presupposition yang dapat kita ketahui adalah Jack cheated at the test. Jack mencontek saat melakukan tes. Karena pada kalimatnya Jack regrets that he cheated the test. Jack menyesal bahwa dia telah mencontek saat tes. Berarti kan presuppositionnya kita mengetahui bahwa Jack memang cheated atau menyontek saat ujian berlangsung. Itu contoh factives. Yang kedua adalah aspectual verbs atau perubahan dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya. Contohnya, Jill has stopped writing poetry. Jill sudah berhenti menulis poetry. Dalam kalimat ini presuppositionnya adalah Jill has been writing poetry. Jill sebelumnya atau sudah menulis poetry. Karena Jill berhenti menulis poetry atau puisi, jadi sebelumnya kan Jill tentunya sudah menulis puisi. Nah, yang ketiga adalah it clips. Contoh dalam kalimatnya adalah it was in November that he left for Mecca. Dalam kalimat ini presuppositionnya adalah he left for Mecca. Jadi di bulan November itu dia menuju ke Mekah. Nah, dalam artian presuppositionnya ya dia meninggalkan atau dia menuju ke Mekah. Ketika dalam kalimat ini berarti ada presupposition ketika dia berangkat ke Mekah itu tadi. Nah, yang keempat adalah W.H. Clef. Contoh dalam kalimatnya adalah what Bruce ate was pia-pia. Apa yang Bruce makan adalah pia-pia. Dalam kalimat ini presuppositionnya adalah Bruce ate something. Nah, ate somethingnya itu Bruce was ate pia-pia. Bruce memakan pia-pia. Apa yang Bruce makan? Yang Bruce makan itu adalah sejenis pia-pia. Yang kelima adalah focus particle. Nah, contoh dalam kalimatnya adalah Jill ate rawon too. Jill juga memakan rawon. Nah, dalam kalimat ini presuppositionnya adalah somebody else ate rawon. Somebody else ate rawon. Ada seseorang lainnya yang juga memakan rawon. Jadi selain Jill juga ada sebelumnya temannya yang memakan rawon. Dalam kalimat to ada kalimat to-nya, yaitu presuppositionnya yaitu orang lain juga ikut memakan rawon bersama Jill. Yang keenam adalah quantifiers. Contoh kalimatnya adalah Jill spoke with all the applicants. Nah, di sini presuppositionnya adalah there were applicants. Di sana ada applicants yang lain karena spoke with all applicants. Yang ketujuh adalah divinedness atau dalam contoh kalimatnya the pizzeria in Madiun is closed on Sundays. Nah, presuppositionnya adalah there is a pizzeria in Madiun because the pizzeria in Madiun is closed. The pizzeria in Madiun berarti kan there is pizzeria in Madiun. Nah, walaupun closed, ya pizzerianya ada di Madiun.
sudah ada di Madiun sebelumnya. Yang keenam adalah iterativized. Contoh kalimatnya adalah John returned to Cambridge. Nah, dalam kalimat ini presuppositionnya adalah John was in Cambridge before. Karena sebelumnya kan return, dia kembali lagi ke Cambridge. Berarti kan sebelumnya dia sudah ada di Cambridge, lalu dia kembali lagi ke Cambridge. Nah, yang selanjutnya yang ke-9 adalah temporal clauses. Contoh dalam kalimatnya adalah after Ayu finished her S1 or strata 1 degree, she married Ahmad. Nah, dalam kalimat ini presuppositionnya adalah she finished her S1 degree. Nah, after she finished S1 degree itu dia married with Ahmad. Begitu. Contohnya setelah kita mengetahui apa saja pemantik dalam presupposition, kita lanjut ke properties of presupposition. Nah, properties of presupposition ini terdapat yang pertama adalah constancy under negation. Nah, dalam artian ini, meskipun kalimat itu diubah menjadi negatif, tetap saja presuppositionnya ini sama. Jadi yang dinamakan presupposition tadi mau positif ataupun negatif, ya presuppositionnya tidak akan berubah. Contohnya dalam kalimat the pizzeria in Madiun is closed on Sunday. The pizzeria in Madiun is not closed on Sunday. Itu tadi dua kalimat yang berbeda. Nah, dalam dua kalimat yang berbeda ini presuppositionnya tetap sama, yaitu there is a pizzeria in Madiun. Ya memang ada pizzeria in Madiun, tetapi ya mau itu buka atau tidak mempengaruhi presuppositionnya itu tadi, karena tetap ada the pizzeria, there is a pizzeria in Madiun. Pizzerianya tetap ada di Madiun. Yang kedua adalah feasibility. Nah, dalam feasibility ini preposition yang bisa di-cancel, dalam artian presupposition yang bisa di-cancel, sebagaimana implicator. Nah, ada tiga hal yang menjadikan presupposition ini bisa dibatalkan. Yang pertama adalah background assumption. Contoh dalam kalimatnya adalah Mary got married before she finished her S1 degree. Nah, dalam kalimat ini kan berarti presuppositionnya she finished S1 degree, because Mary got married before he finished her S1 degree. Nah, setelah dia married kan berarti dia berhasil menamatkan S1 degree-nya. Nah, contohnya yang bisa di-cancel adalah ketika kalimatnya Mary died before she finished her S1 degree. Berarti kan tidak terdapat presupposition dalam kalimat ini, karena sebelum dia menyelesaikan S1 atau dia belum bisa menyelesaikan S1, Mary died. Itu yang bisa di-cancel. Yang kedua adalah dalam feasibility, yaitu conversational implicator. Seperti yang kita ketahui, misalnya contoh dalam kalimat if John is organizing a steak night, Mary will be angry that he is doing so. Nah, dalam kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa presuppositionnya adalah perhaps John is organizing a steak night, perhaps he isn't it. Nah, yang bukan termasuk presuppositionnya yaitu John is organizing a steak night. Dan yang ketiga dalam feasibility adalah certain discourse context. Dalam contoh kalimatnya adalah there is no king of France, therefore the king of France is involved. Nah, dalam kalimat ini tidak there is no king of France, there is a king of France. Berarti ya tidak ada France di itu tadi France, tidak ada king di France. Kita beralih. Nah, yang ketiga adalah the projection problem. Nah, the projection problem ini secara umum diharapkan dalam presupposition ini, dalam kalimat sederhana tadi, dalam kalimat presupposition ini akan naik menjadi presupposition menuju kalimat yang lebih kompleks, yang kalimat sederhana tersebut merupakan bagiannya. Tetapi dalam masalah memproyeksikan atau projection problem ini ke arah yang berlawanan, di satu sisi pengandaian kalimat komponen atau kompleks mungkin gagal diproyeksikan ke dalam kalimat kompleks, dan karena gagal diwarisi ke dalam kalimat kompleks, ya seluruh kalimat kompleks, berarti pengandaian dari kalimat komponen ini dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan ketika kalimat konstituen menjadi kalimat yang lebih kompleks. Jadi diharapkan dari kalimat kompleks
dari kalimat sederhana langsungnya menuju kalimat kompleks itu ada sedikit beberapa problem yang nantinya mungkin akan dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan presuppositionnya. Contoh untuk yang presupposition maybe block, presupposition yang tidak bisa diselamatkan. Contoh kalimatnya, the president doesn't regret vetoing the bill. Presiden tidak menyesal telah memveto the bill. Itu kan berarti presuppositionnya the president vetoed the bill. Presiden sudah memveto the bill. Karena dalam kalimat tadi presiden doesn't regret, tidak menyesal untuk memveto. Berarti kan presidennya sudah memveto. Nah, yang selanjutnya ketika itu tadi contoh presupposition yang bisa diselamatkan. Yang tidak bisa diselamatkannya, the president doesn't regret vetoing the bill because he never did so. Ini sudah menjadi kalimat yang lebih kompleks. Berarti ya tidak ada presuppositionnya, presiden tidak memveto the bill karena presuppositionnya tidak bermakna atau gagal ketika kalimatnya berubah menjadi kalimat lebih kompleks dan tidak dapat diproyeksikan. Nah, contoh untuk presupposition yang bisa diselamatkan, contohnya. Yang pertama, Susan returns to England. Berarti kan presuppositionnya Susan sebelumnya sudah ada di England kan, karena she returns, dia kembali ke England. Berarti ini bisa diselamatkan karena sebelumnya Susan itu sudah berada di England. Yang kedua, if Susan returns to England, she will be arrested. Nah, ini sama saja. Susan kan sudah berada di England sebelumnya, masih tetap bisa bertahan presuppositionnya karena memang Susan sebelumnya tinggal di England. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai materi presupposition. Apa makna dari presupposition, apa saja properties dari presupposition, apa saja jenis presupposition yang bisa diselamatkan dan tidak. Semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. If there is any mistake, I'm so sorry, and let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.